Hey, ketemu lagi bareng Dimas di sini dan thank you sudah mampir. Nah, hari ini tema yang bakal jadi pembahasan gue adalah satu hal yang mungkin terjadi di banyak orang di seluruh dunia dan yang pastinya ini juga terjadi kepada gue. Dan ini sampai hari ini masih menjadi problem besar gue sehari-hari. Nah, jadi kita belajar barengnya seru nih karena kalian yang nonton berkemungkinan sama seperti gue. Kita sama-sama mempunyai problem ini, which is problem yang gue akan bahas adalah procrastination atau yang biasa disebut kebiasaan menunda. Oke. Ketika gue bilang itu, coba koreksi diri sendiri. Kalian orang yang doyan menunda atau enggak? Atau kalian adalah orang yang sadar atau tidak ketika kalian itu punya hobi menunda? Atau bahkan kalian adalah orang yang mulai melihat menunda itu sebagai sesuatu yang berbahaya atau tidak? Coba pikirin dulu. Oke, 1, 2, 3. Kalau jawabannya iya, yes, kalian harus nonton video ini. Untuk ngebantu kita untuk ngevisualisasiin kondisi procrastination ini atau kebiasaan menunda ini, gue akan coba kasih satu ilustrasi. Anggap aja besok itu adalah hari dimana kalian harus mengumpulkan satu tugas dan kalian punya 24 jam hari ini untuk menyelesaikannya. Oke? Orang-orang dengan karakter seperti ini itu wah gampang banget ke distract-nya. Jadi ketika dia mau ngerjain, dia sudah buka laptop nih. Dia udah siap-siap mengerjakan dan dia sudah sebenarnya punya kemampuan untuk mengerjakan itu. Yang dia lakukan pertama adalah dia akan buka handphone. Dia akan ngecek Twitter, dia akan ngecek Instagram dan tanpa sadar dia spend mungkin 1-2 jam. Setelah itu beberapa orang mungkin sebats dulu. Dia akan ngerokok sekedar untuk mengumpulkan mood istilahnya. Beberapa orang lagi dia akan buka Netflix atau buka YouTube dulu. Tanpa mereka sadar mereka akan spend mungkin 1-2 jam juga di sana. Dan beberapa orang lain lagi mungkin dia akan telepon temannya sekedar untuk sharing, istilahnya mungkin mereka juga nanya tugas, tapi sebenarnya mereka sedang mengulur waktu karena alasan mereka nggak mood atau belum ada hilalnya untuk mengerjakan. Sering melakukan itu. Nah, gue akan mulai bedah apa ciri-ciri orang yang memang lagi mengalami procrastination ini atau kebiasaan menunda ini. Yang memang ini kebiasaan menundanya mungkin sudah pada level tidak biasa. Ciri-ciri orang-orang seperti ini atau yang masuk golongan procrastinator ini adalah yang pertama, mereka itu sama sekali tidak merasa salah dalam kegiatan menundanya ini. Mereka mungkin merasa bahwa ketika mengerjakan sesuatu itu memang harus pada mood yang pas atau momen suasana hati yang pas. Ya tidak sepenuhnya salah, tapi kalau ini jadi kebiasaan, kadang-kadang mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang justru mencari alasan atau mengembangkan satu alasan bahwa memang mereka belum mau mengerjakan tugasnya gitu. Mereka bawa istilah mood lah atau kondisi suasana hati atau semangat yang belum ada, yang pada akhirnya secara seragam setiap project selalu terjadi seperti itu, di mana dalih itu akan memberikan sebuah konsekuensi. Mood mereka itu baru hadir di akhir-akhir waktu deadline. Nah, konteksnya mereka tidak merasa salah dan mereka merasa itu adalah tipikalnya mereka. Ciri-ciri procrastinator kedua adalah mereka itu selalu merasa sibuk. Tanpa mereka pahami, mereka itu sibuk apa. Mereka nggak sadar. Tapi karena ini memang sudah kebiasaan, mereka selalu merasa ketika ada satu tugas penting yang justru harus mereka lakukan, mendadak akan muncul tugas-tugas yang sebenarnya tidak perlu, atau memang bahkan pada akhirnya itu memang bukan tugas, di mana mereka mendadak merasa harus perlu mengerjakan itu. Dan mereka akan memput passion mereka untuk mengerjakan hal-hal yang justru bukan core yang harus kalian kerjakan tersebut. Misalnya, ini anak memang nggak doyan beres-beres rumah, tapi ketika ada tugas kantor atau misalnya kampus yang harus mereka kumpulkan besok, seketiba mereka ingin mengerjakan tugas-tugas rumah atau membersihkan rumah dulu, baru deh nanti gua kerjain. Terus tiba-tiba orang-orang ini bukan tipikal orang-orang yang doyan cuci mobil, dia merasa harus cuci mobil dulu. Dia merasa tiba-tiba muncul banyak kesibukan yang harus dia lakukan demi menutupi tanggung jawab dia, yang harusnya dia melakukan tugas yang krusial atau penting yang sudah di-set sebelumnya. Jadi ini memang benar-benar kebiasaan yang aneh, tapi nyatanya para procrastinator ini memang seperti ini.
Oke, ciri-ciri ketiga untuk para procrastinator ini adalah mereka itu doyan sekali ngeplan atau berencana. Doyan sekali membuat to-do list. Doyan sekali membuat banyak hal yang quote-unquote membuat mereka itu merasa mereka sudah mulai mengerjakan sedikit atau sekian persen dari tugasnya. Plan atau misalnya bikin to-do list itu mereka anggap sudah mulai ngerjain tugas. Padahal bisa jadi itu belum masuk sama sekali ke core pengerjaan tugas tersebut. Nah, orang-orang ini kalau misalnya kalian cek handphonenya, bisa jadi punya banyak sekali aplikasi notes atau punya banyak sekali aplikasi to-do list. Lucunya, mereka nanti akan pakai semua aplikasi itu berbeda-beda, seakan-akan memang mereka banyak sekali kesibukan dan mereka banyak sekali hal yang harus diplan dan dicatat. Pada akhirnya, nol besar. Tidak ada yang pada akhirnya terkerjai dengan sukses atau misalnya selesai dengan sesuai plan. Mereka hanya sibuk ngeplan, masukin ke aplikasi to-do list, masukin ke aplikasi notes. Kalau kalian tidak kerjakan, ya kerjaan itu ya tidak akan selesai. Nah, ciri-ciri procrastinator yang keempat adalah, sudah pasti ini bisa jadi kalian. Gampang ke distract. Apa-apa itu gampang banget ke distract. Jadi kalau misalnya dia udah fokus nih, dia udah di depan laptop, tiba-tiba ada bau Indomie, dia akan bikin mie dulu. Tiba-tiba dia udah di depan laptop, adiknya atau kakaknya ngajak main, yang tadinya dia tidak ada rencana main sama saudaranya, ya jadi ikut main. Terus tiba-tiba Netflix ada keluar edisi atau episode terbaru serial yang mereka ikuti, ya mungkin nonton itu dulu ya. Jadi distraction itu sekecil apapun akan dia turuti demi dia nggak langsung mengerjakan tugas tersebut. Ada yang seperti itu? Bisa jadi, karena ya gue pun kadang-kadang kayak begitu, apalagi kalau sudah punya istri dan punya anak. Lalu apa sih bahayanya procrastination ini? Nah, bahaya mungkin yang sudah jelas di depan mata adalah kalian akan menjadi orang yang tidak produktif. Karena banyak sekali penundaan yang terjadi, akhirnya menghasilkan result yang memang harus kita kerjakan, ya semuanya juga jadi turun kualitas atau mungkin tidak dikerjakan. Nah, tapi yang harus kalian sadar, problem terbesar dari procrastination itu adalah akan sangat berpotensi membuat kalian stres. Yes, stres. Ini tidak dikurang-kurangi dan tidak dilebih-lebihkan. Kenapa ini bisa bikin stres? Kegiatan menunda ini kan sudah kayak gali lubang tutup lubang ya. Ini akan terus terjadi apabila kalian punya semakin banyak hal yang kalian harus lakukan, ya semakin banyak pula hal yang kalian tunda. Nah, ini mungkin sebagian besar yang kalian tunda adalah bukan hal-hal yang penting. Tapi kalau misalnya ini menumpuk, ini akan membuat anxiety tinggi, akan membuat sebuah kegelisahan, di mana kalian akan masuk ke fase kalian akan gelisah tanpa tahu apa alasan yang membuat kalian gelisah tersebut. Nah, alasan sebenarnya adalah itu adalah pemupukan dari hal-hal yang kalian tunda atau tidak kalian kerjakan. Hal-hal tersebut akan membuat satu kegelisahan yang setiap hari akan terbawa di semua momen ketika kalian berpikir atau ketika kalian melakukan apapun. Sering banget kan, ini gue itu kok kayaknya was-was ya, gue itu kok kayaknya nggak tenang ya, ada apa ya, tapi gue nggak tahu apa. Nah, itu kumpulan dari hal-hal yang kalian tunda berkumpul dan membentuk sebuah kegelisahan yang menyerang kalian. Sadar nggak sih? Gue pun baru sadar itu beberapa tahun terakhir. Dan apakah itu udah solve? Belum tentu. Kadang-kadang masih sangat muncul seperti itu. Dan even ketika gue sadar, gue masih terjebak untuk kesulitan mencari solusi. Kalian juga nggak tuh? Udah cukup memusingkan kita semuanya. Saatnya kita mikir solusinya apa. Nah, kalau misalnya kalian buka news atau kalian buka di situs-situs yang memang membahas tentang procrastination, kalian akan ketemu banyak sekali solusinya. Tapi rata-rata solusinya normatif semua. Atau solusi-solusi yang even kalian baca, kalian mungkin nggak merasa itu sebagai solusi untuk kalian berhenti menunda. Nah, gue akan coba kasih kalian solusi yang sangat applicable, harusnya bisa langsung kalian jadikan hal yang kalian lakukan. Oke, siap-siap. Nah, solusinya adalah ini. Jadi yang pertama, kalian harus list semua problem kalian, mulai dari problem yang paling receh dan paling sampai ke yang paling berat.
Kalau kalian punya 100 masalah, ya kalian harus listing semua 100-100-nya. Nah, dari sini kegelisahan pertama itu akan mulai sedikit hilang ketika kalian tahu problem apa saja yang ada di depan mata kalian dan harus diselesaikan. Nah, ini penting. Kalian harus punya jurnal masalah gitu. Yang nomor 2, setelah kita punya jurnal masalah tersebut, kita harus bikin semacam problem specs ya. Atau istilahnya kalau saya bikin itu tabel dengan beberapa kolom ke kanan. Jadi saya akan menandakan yang mana problem-problem yang punya urgensi paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Urgensi di sini berarti tidak ada daya tawar bahwa kalian memang harus mengerjakan itu secepatnya. Urgensi gitu. Nah, setelah itu beberapa kolom setelahnya harus kita lihat mulai dari tingkat kesulitan dalam mengerjakan masalah tersebut. Nah, apabila tingkat kesulitannya tinggi ya kalian akan kasih label tinggi, apabila gampang ya kalian akan kasih label gampang. Nah, yang nomor 3 yang penting kalian masukkan adalah status di dalam problem itu. Apakah problem-problem ini ketika kalian ingin selesaikan ada tingkat dependensi yang cukup tinggi ke pihak lain. Misalnya nih, ada satu problem yang mungkin simple, tapi ternyata untuk menyelesaikannya harus ada orang lain atau pihak lain yang membantu kalian. Harus ada divisi lain yang membantu kalian. Ini berarti dia punya tingkat dependensi yang cukup tinggi. Nah, ini juga diberi tanda. Nah, apabila problem-problem kita sudah ada lengkap spek problemnya dari 3 hal tersebut, nah, ini akan menjadi langkah yang tepat banget untuk memulai menyelesaikan semuanya. Nah, kolom keempat, kalau misalnya gue pribadi, gue akan isi solusi. Solusi, emang kita udah ada solusinya. Rata-rata, kalau kalian punya problem, itu kalian udah tahu solusinya apa. Problemnya adalah apakah solusi itu doable atau tidak pada saat itu. Nah, better kalau gitu, kita tetap catat aja solusinya apa. Kita taruh di kolom paling kanan. Jadi, paling tidak kita sebenarnya sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Oke? Nah, setelah kita semua lakukan hal-hal tersebut, nah kita mulai mencoba melihat skala prioritas dari kolom-kolom yang sudah ada. Yang pertama akan gue lakukan, pasti gue akan melihat dari sisi urgency. Kalau memang sudah ada yang memang harus diselesaikan segera, ya gue harus selesaikan. Gue akan mulai itu dulu yang paling penting, karena itu akan memberikan impact misalnya ke nilai gue di kampus atau misalnya nilai gue di kantor kan. Tapi setelah sisi urgency itu kita lihat dan kita anggap itu tidak ada, yang gue akan lihat adalah dari sisi yang tingkat dependensinya itu paling minim, means gue bisa mengerjakan sendiri langsung tanpa keterikatan atau bentuk ketergantungan dengan pihak-pihak lain, digabungkan dengan yang paling mudah dikerjakan. Nah, gua akan memaksimalkan hal tersebut dulu, yang paling tidak bergantung dan yang paling mudah. Gua akan mulai dari hal-hal tersebut sampai nantinya akan ke depan ke yang makin paling bergantung, mungkin makin paling sulit dan lain-lain. Kenapa? Ketika kita mengerjakan sesuatu yang tidak urgent dan dia itu mudah dan tidak ada dependensi, itu kan paling gampang diselesaikan. Semakin banyak kita menyelesaikan tugas-tugas, itu akan memupuk karakter positif atau perasaan bahagia dari diri kita. Dan itu akan terus membawa mood kita untuk mengerjakan semua tugas yang paling sulit ke depan. Nah, kalau kalian mulai dari yang paling sulit dulu, rata-rata mood kalian sudah akan hancur dan tertarik ke bawah, sehingga kalian sudah akan sulit untuk mengerjakan hal-hal berikutnya. Bahkan tugas-tugas yang gampang atau memang tugas-tugas yang bisa dikerjakan cepat itu jadi susah karena mood kalian semuanya sudah hancur ketika kalian mengerjakan tugas yang sulit tadi. Nah, hal-hal ini kalau dilakukan secara konsisten, kita pasti punya lebih sedikit problem yang ada di depan mata kita, dan pada akhirnya kita akan jadi orang yang lebih produktif, dan syukur-syukur kebiasaan menundanya juga hilang. Semoga ini masuk akal untuk kalian bisa terapkan di rumah. Dan kalau misalnya kalian ada hal-hal menarik terkait procrastination, bisa mention akun Twitter dan akun Instagram gue di @aryoadimas, atau akun Twitter dan Instagramnya @dimejakantor, dimana di meja kantor adalah komunitas yang memang lagi gue kembangkan.
Thank you untuk kalian-kalian yang masih sampai detik ini menonton video ini. Dan please bisa komen, bisa like atau dislike, dan bisa subscribe kalau ini membantu. Dan gue akan menunggu saran-saran dari kalian, materi apa yang lebih baik gue bahas lagi nantinya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam.